Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Sir Henry. Kali ini saya masih akan membahas materi untuk anak-anak kelas 9 dan anak-anak lain yang membutuhkan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian dari akar-akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nah, apa sih maksudnya akar-akar persamaan kuadrat? Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu adalah suatu bilangan yang ketika bilangan itu kita ganti ke variabel pada persamaan kuadratnya akan menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi anak-anak, bentuk umum persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, a, b, dan c nya itu nanti kalau di soal dalam bentuk bilangan real, ada angka-angkanya. Yang tidak ada angkanya itu variabelnya atau huruf x nya, ya, kalau variabelnya x. Nah, huruf x ini sebenarnya juga dalam bentuk angka, nah gitu ya, tapi disembunyikan dulu angka-angkanya. Nah, ketika kita berhasil mendapatkan suatu bilangan atau angka yang kalau kita ganti huruf x-nya dengan angka tersebut, lalu kita hitung persamaan kuadratnya dan menghasilkan pernyataan yang benar, itulah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, karena persamaan kuadrat itu berpangkat 2, maka nanti akar-akar persamaan kuadrat itu ada 2 juga. Nah, jadi nanti ada istilah x1 dan x2. x1 itu untuk menunjukkan penyelesaian yang pertama, x2 itu untuk menunjukkan penyelesaian yang kedua. Jadi dalam satu persamaan kuadrat bisa aja ada 2 angka berbeda yang ketika kita ganti angka itu ke hurufnya akan menghasilkan jawaban yang benar. Oke, itulah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat nanti jadi ada muncul istilah x1 dan x2. Itu menunjukkan bahwa setiap persamaan kuadrat itu memiliki 2 jawaban. Nah, saya punya contoh soal yang pertama. Tunjukkan apakah x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan min 7 merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 49 sama dengan 0. Nah, jadi anak-anak, kita punya persamaan kuadrat yaitu x kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadrat karena dia memiliki variabel dan variabelnya berpangkat 2. Ya, meskipun ini tidak lengkap ax kuadrat plus bx plus c, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada variabelnya dan ada yang berpangkat 2 dan sama dengan 0, itu sudah cukup untuk disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, huruf x ini itu sebenarnya ada angkanya, Nah, kalau kita berhasil mendapatkan suatu angka yang jika kita ganti x-nya dengan angka tersebut, lalu kita kurangkan dengan 49, hasilnya sama dengan 0, maka itulah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk soal nomor 1 kita sudah diberikan jawabannya, yaitu x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan min 7. Kita disuruh menunjukkan atau membuktikan kalau memang x1 sama dengan 7 dan x2 sama dengan min 7 ini adalah benar merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Misalnya x1 dulu ya. x1-nya kan 7. Nah, maka ketika kamu mengganti x-nya menjadi 7 gitu. Nah, jadi kalau misalnya x1-nya 7, ya ganti x-nya jadi 7. Kalau x1-nya 5, ganti x-nya jadi 5. Begitu maksudnya, ya. 7 pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Apakah ini nanti menghasilkan pernyataan yang benar? Nah, untuk membuktikannya kita hitung. 7 pangkat 2 itu kan 7 kali 7 pangkat 9 dikurang 49 sama dengan 0. Nah, apakah benar 49 dikurang 49 itu hasilnya 0? Jawabannya adalah benar, ya. Nah, berarti 7 adalah
akar dari penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat min 49 sama dengan 0. Begitu anak-anak. Yang kedua, x2 sama dengan min 7. Apakah min 7 juga merupakan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min 49? Maka kita ganti x-nya jadi min 7 ya. Jadi huruf x ini boleh diganti dengan angka berapapun boleh, tetapi tidak semua angka itu akan menghasilkan jawaban yang benar. Jadi hanya ada 2 angka saja ya. Nah, oke, kita hitung lagi. Min 7 pangkat 2 itu artinya min 7 kali min 7. Berarti min kali min kan plus 7 kali 7 49. Jadi min 7 pangkat 2 itu 49. Kalau dikurang sama 49 hasilnya apakah benar 0? Nah, ternyata seperti yang atas, 49 kali kurang 49 itu kan benar sama dengan 0 ya. Jadi benar. Ternyata dua-duanya menghasilkan pernyataan yang benar, sehingga x1 sama dengan 7, x2 sama dengan min 7 kalau disebut sebagai akar-akar penyelesaian persamaan x kuadrat min 49 sama dengan 0 adalah benar. Nah, sekarang saya akan contohkan yang salah ya. Saya hapus satu ya, x2 nya saya hapus. Saya akan contohkan yang salah. Saya akan contohkan bahwa ternyata tidak semua angka itu adalah akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan. Misalnya x2 nya 5, kita ganti 5 ya. Nah, berarti kalau x2 nya 5, maka x nya kita ganti jadi 5. 5 pangkat 2 dikurang 49 sama dengan 0. Nah, 5 pangkat 2 itu kan 5 kali 5. 5 kali 5 25 dikurang 49 sama dengan 0. Nah, apakah benar 25 dikurang 49 itu sama dengan 0? Jawabannya tentu saja tidak ya. Jawabannya kan yang benar adalah min berapa? Ya pokoknya ini negatif lah ya, dan tidak mungkin hasilnya 0. Ternyata salah nah. Karena salah, maka 5 itu bukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat kurang 49 sama dengan 0, bukan. Nah, terbukti bahwa x kuadrat min 49 sama dengan 0 itu hanya memiliki 2 akar-akar, 2 jawaban, yaitu 7 dan min 7. Tidak akan ada lagi bilangan lain yang bisa menghasilkan pernyataan yang benar selain 2 angka ini. Nah, itulah yang disebut dengan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi kalau nanti ada soal tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat bla 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 bla, itu artinya kamu disuruh mencari nilai x yang kalau nilai x-nya kamu ganti ke variabel persamaan itu akan menghasilkan jawaban yang benar, yaitu sama dengan 0. Seperti itu anak-anak. Oke.